Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah, sebut saja kejadian ya, yang membuat hubungan yang tegang ya antara Komisi 3 DPR dengan Mahfud MD. Sebenarnya ini melibatkan PPATK dan Ibu Sri Mulyani juga. Jadi beginilah, saya kasih briefnya dulu sedikit ya. Kan Anda tahu ya, dan juga sudah pernah saya bahas di konten saya. Waktu itu ada laporan dari PPATK, kemudian diumumkan oleh Pak Mahfud MD ke publik bahwa ada transaksi janggal sebesar 300 triliun. Ya. Kemudian Ibu Sri Mulyani memberikan klarifikasi tambahan karena sebelumnya seakan-akan itu ada penyelewengan gitu ya, atau penggelapan baik itu pajak atau bea cukai sebesar 300 triliun di Kementerian Keuangan. Tapi begitu Ibu Sri Mulyani memberikan data tambahan bahwa itu bahkan bukan 300 triliun, jadi 349 triliun, tapi bukan semuanya melibatkan orang di Kementerian Keuangan, kira-kira begitu. Dan kebanyakan dari itu adalah tindak pidana pencucian uang yang melibatkan orang dari pihak lain. Oke? Nah, atas dasar pengumuman Pak Mahfud MD dan Ibu Sri Mulyani, kemudian Komisi 3 DPR memanggil PPATK lah, Ibu Sri Mulyani lah, Pak Mahfud MD. Nah, ada satu orang lah ya, anggota Komisi 3, yaitu Arteria Dahlan. Pak Arteria ini memang agak kontroversi ya, dia sering bentak-bentak orang gitu ya. Lucu deh gitu ya. Pokoknya kalau dia muncul selalu ekspresinya bentak-bentak orang gitu ya, seperti mencari ribut gitu ya. Ya itu mungkin apalah gitu ya. Tetapi dalam hal ini sepertinya dia ketemu lawannya yang sepadan, yaitu Pak Mahfud MD. Iya, kenapa? Karena didengar pendapat itu yang sebelum-sebelumnya Arteria Dahlan bilang, Pak Mahfud MD ini bisa dihukum pidana penjara sekian tahun lah, saya lupa gitu ya. Karena membocorkan informasi TPPU ini ke umum. Saya pertama kali mendengar ini geli juga gitu ya. Loh, Pak Mahfud mengumumkan ada pelanggaran tindak pidana pencucian uang ke umum, kok bisa dilaporkan, dituntut pidana penjara gitu. Nah, gara-gara ucapan ini ada satu kelompok namanya MAKI, singkatannya saya lupa, nanti saya lihat ya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau apa saya lupa nanti, melaporkan Mahfud MD ke Bareskrim. Kan jadi lucu gitu ya. Saya melihat apa salahnya seorang Mahfud MD mengumumkan ke publik, ya kan? Nah, yang menarik perhatian saya adalah ini menjadi sesuatu yang lucu dan aneh, sekaligus menurut saya menggelikan. Kenapa ya? Ketika Pak Mahfud dan Ibu Sri Mulyani bersama-sama mengumumkan soal indikasi tindak pidana pencucian uang ke masyarakat, ini kan jelas bahwa pemerintah sedang serius gitu ya, mau memberantas tindak pidana pencucian uang. Loh, kok Komisi 3 DPR ini menganggap Pak Mahfud membocorkan informasi TPPU ke publik sehingga bisa diancam penjara? Astaga, ada dasar hukumnya nggak? Nah, harusnya kan ada dasar hukumnya ya. Tapi nanti kita akan lihat ya, ini menarik. No, poinnya di mana gitu ya? Mengumumkan ini ke masyarakat, katanya bisa dituntut itu tindak pidana penjara. Ya kan lucu gitu ya. Memang nggak boleh pejabat pemerintah mengumumkan ke publik gitu ya bahwa ada indikasi. Harusnya berterima kasih dong. Artinya pemerintah mau transparan memberantas tindak pidana pencucian uang. Loh, apa yang dilanggar?
Terus kemudian DPR melindungi siapa? Kan gitu dong. Tapi oke deh. Kita lihat di sini ya. Di Tempo. Nah, Tempo ini kita lihat judulnya ini lucu ya. Mahfud MD dalam rapat dengan Komisi 3 DPR. Bilang apa? Jangan gertak-gertak, saya juga bisa katanya. Waduh, menarik ini ya. Kemudian di Kompas juga menurunkan berita yang sama. Mahfud MD gertak balik Arteria Dahlan. Ya, ancam pidanakan Arteria Dahlan karena halangi penegakan hukum. Iya, iyalah. Di situ kalau saya dengar Pak Mahfud bilang, coba tunjukkan saya di mana ada undang-undang yang melarang saya bicara seperti ini. Kalau tidak ada, berarti apa yang saya langgar? Ya betul dah. Mahfud MD baru bisa dibilang melanggar kalau ada aturan yang menyebutkan tidak boleh gitu ya. Kira-kira itu yang saya dengar ya dalam argumentasi. Dan saya setuju sekali. Di dalam dunia hukum, kalau tidak ada pasal atau apapun dari undang-undang yang manapun yang bilang tidak boleh melakukan ini, artinya boleh. Kecuali ada eksplisit bilang tidak boleh melakukan itu. Terus dilakukan ya kena. Tapi kalau tidak ada, ya enggak lah. Kira-kira begitu yang saya perhatikan ya dalam diskusinya. Dan saya setuju banget gitu. Dari mana bisa bilang kalau mengumumkan itu bisa terancam hukuman pidana? Malah Pak Mahfud gertak balik gitu ya. Jangan-jangan saya gertak Anda ada gertak-gertak itu ke saya gertak Anda ini lagi menghalang-halangi saya dalam melakukan penegakan hukum. Nah, setuju. Nah, ada penggalan videonya ini menarik gitu ya. Anda mungkin baru akan lebih melihat situasinya. Ini penggalannya bagus ya. Kita dengarkan saja ya penggalannya ya. Nanti Anda simpulkan sendiri. Oke? Yang mengumumkan kasus Indosuria. Yang sampai sekarang bebas di pengadilan, kita tangkap lagi. Karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini? Lukas NMB, ketika ditersangka ngamuk-ngamuk, rakyatnya turun. Saya panggil PPATK, umumkan. Uangnya di-freeze. Kalau tidak begitu, Anda bisa ditangkap dia. Kita tahu dari Mbak Intelkam Polri misalnya, itu gimana di Papua? Menurut Intel, Pak, nasinya, cateringnya setiap hari turun, itu sudah tidak ada kekuatannya. Itu kan Intel, masa tidak boleh? Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara, bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya, dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam, dihantam. Ingat kan? Nah, Anda dengar ya, di sini Pak Mahfud MD cukup keras bicaranya kalau saya nilai ya. Ada 2 contoh kasus TPPU yang dia kasih contoh. Pertama, kasus Indosuria. Itu kan TPPU, ya. Dia umumkan kan? Itu dari mana informasinya? Dari PPATK. Loh, kenapa itu enggak dipermasalahkan? Baru sekarang yang 349 triliun ini dipermasalahkan. Lah yang Indosuria itu kan diungkapkan ke publik TPPU. Apa yang dilanggar? Masa nggak boleh mengumumkan kasus Indosuria? Kemudian yang kedua, kasus Lukas NMB, Gubernur Papua itu. Ya kan? Itu juga TPPU kan? Itu dicontohkan oleh Mahfud MD dan itu juga sudah diungkapkan ke publik. Apa yang melanggar hukum? Kan lucu gitu ya. Nah, kemudian Pak Mahfud tadi Anda dengar ya, Anda kalau gertak-gertak saya juga bisa gertak Anda. Anda bisa saya ancam menghalangi penegakan hukum. Dan sudah ada contohnya katanya ya. Anda dengar tadi ya, Fredrik Yunanto. Fredrik Yunanto itu dulu pengacara Setia Novanto ya. Kemudian Mahfud bilang apa? Nah ini ada contohnya Fredrik Yunanto. Masa lupa kira-kira gitu ya. Nah ini kan orang ini kerjanya sama kayak Anda. Keren banget ini, saya demen ini ya. Yang kerjanya mau menghalang-halangi, akhirnya dia kena 7 tahun pidana. Nah, maksudnya Mahfud MD kalau Anda terus-terusan gini, nanti Anda bisa jadi kayak Fredrik Yunanto. Kira-kira itulah
yang saya simpulkan dari video tadi. Oke. Kemudian kita lihat lagi nih. Ya. Di sini ada lagi berita di CNN. Kemudian Mahfud MD menantang Arteria Dahlan, ya. Oh, kalau kamu bilang begitu ke saya, berarti coba Anda berani nggak bilang bahwa Budi Gunawan, yaitu Kepala BIN, Badan Intelijen Negara, juga terancam penjara? Karena Pak Budi Gunawan juga mengungkapkan ini kasus yang diungkapkan oleh PPATK sama. Nah, berani nggak tantangnya? Nah, kita dengar nih, yang ini menarik nih ya, yang soal Budi Gunawan. Menarik kali. Saudara, apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Harto... ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu, itu satu, ya. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden dia. Bertanggung jawab presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi. Info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara. Berani enggak? Menurut pasal 44. Kan persis yang saudara baca kepada saya, bahwa kalau menyampaikan ke Menko Polhukam 10 tahun lepas BIN nyampaikan, bukan ke Presiden tapi ke saya nih. Ini bulan Maret ada nih. Kok terus enggak boleh, gimana? Apa gunanya ada? Dan ini penting saudara. Karena apa? Ya. Karena saya bekerja berdasar info intelijen. Misalnya ada kayak gini, saya tidak bocorkan di sana, tapi tahu besok akan ada demo di sana. Kekuatannya sekian orang, korlapnya ini, kekuatan polisi yang diperlukan segini, sehingga saya tidak perlu rapat tuh kecil. Oh ini serius, itu info intelijen. Masa saya tidak boleh ngomongkan gitu? Tiap malam saya dengan Pak Budi Gunawan nih, di WA saya nih, info intelijen, Pak besok nampaknya ada demo di sana Pak. Oh iya Pak, sudah itu korlapnya ini. Kekuatannya segini aja Pak, cuma cukup di Polsek, cukup di Polres, atau harus di Mabes. Kalau sudah perlu Mabes, saya undang rapat. Dan itu info intelijen, masa enggak boleh? Lalu mau dihukum 10 tahun Pak Budi Gunawan, untuk tugas dia bukan wahan Menko Polhukam, tapi selalu ngelapor resmi malahan kepada saya, ya. Nah oleh sebab itu saudara, dan ini sudah lakukan banyak nih. Kok saudara baru ribut sekarang? Ini. Nah ini menjadi tambah menarik gitu ya. Kenapa? Nah, kalau kita tadi Anda dengar tadi videonya ya. Nah, dia tantang itu Mahfud MD. Dia tantang Arteria Dahlan. Berani nggak ngomong seperti itu, tapi kepada Kepala Badan Intelijen Negara, yaitu Pak Budi Gunawan. Ya kan? Kan Arteria Dahlan seperti mau menyudutkan Mahfud MD yang mengungkapkan informasi rahasia gitu ya ke publik. Nah, Pak Budi Gunawan kan itu anak buah langsung Presiden, bukan anak buahnya Pak Mahfud MD. Tapi Pak Budi Gunawan menyampaikan informasi-informasi rahasia gitu ya, intelijen gitu ya, kepada Pak Mahfud MD. Nah, Pak Mahfud MD bilang, Pak Budi Gunawan ini ya mitranya Pak Mahfud MD, dia sering mendapatkan informasi intelijen gitu ya. Nah, setiap minggu dia dapat gitu. Nah, itu kan artinya dia membocorkan kan ke Pak Mahfud MD kan. Padahal Pak Mahfud MD bukan atasan Pak Budi Gunawan, Kepala BIN. Berani nggak lu bilang ke Budi Gunawan bahwa dia melanggar undang-undang sekian-sekian dan
kena 10 tahun. Berani nggak? Maksudnya Pak Mahfud MD, lu jangan ngancam-ngancam gua lu. Coba lu berani nggak ngancam Kepala BIN, Pak Budi Gunawan? Ya kan? Nah itu kan sama yang dilakukan oleh PPATK kepada Menko Polhukam, yaitu membeberkan informasi intelijen. Di mana salahnya gitu? Ya saya juga dengar aneh juga. Terus Pak Mahfud MD bilang, kok baru sekarang ribut sih? Apa gitu kan? Nah dia kan, Pak Mahfud bilang dia sebagai Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Kalau dia tidak boleh menerima informasi dari PPATK, apa gunanya dia sebagai Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU? Ya aneh juga ini sidang dengar pendapat Komisi 3 DPR menurut saya. Ya kan? Nah, jadi di sini menarik juga ya, menarik. Jadi singkat cerita, rapat dengar pendapat itu panas lah gitu ya. Ya tetapi begitu aja gitu ya. Jadi apa gunanya gitu ya? Adakan rapat dengar pendapat. Ya, malah yang saya lihat cuplikan-cuplikannya para anggota Komisi 3 itu merasa juga nggak puas dengan ketua pimpinan sidang, ya Pak Syaroni gitu ya, karena dianggap Pak Syaroni tidak keras gitu kepada Mahfud MD dan minta diganti. Wah lucu deh. Oke deh, jadi itulah kelucuan dan keseruan yang terjadi di rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dengan Mahfud MD ya. Dalam kaitannya di mana Pak Mahfud MD ingin membeberkan ada tindak pidana pencucian uang, tapi diancam pidana penjara oleh DPR. Padahal ketika Pak Mahfud bilang, coba tunjukkan di mana undang-undangnya yang melarang saya melakukan itu. Dan kalau Anda berani sama saya, berani nggak sama Kepala BIN, Badan Intelijen Nasional? Akhirnya ya begitu saja. Jadi menurut saya ini memang aneh lah. Lah, seorang menteri, dalam hal ini Menko malah, yang membeberkan kasus tindak pidana pencucian uang dan dia tidak sebutkan nama. Kalaupun Ibu Sri Mulyani menyebutkan inisial, dia tidak menyebutkan nama. Jadi privasi siapa yang dilanggar? Kenapa harus DPR RI yang harus seperti marah gitu? Ini aneh gitu menurut saya. Tapi ya sudahlah, Anda nilai sendiri ya. Demikian saja, semoga ini boleh mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.